Ya, silakan. Suaranya nggak keluar ya, Mas? Suaranya nggak keluar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi para sahabat Sapa GTK, para guru, kepala sekolah, pengawas, tenaga kependidikan lainnya, pemerintah daerah, rekan-rekan, dan sahabat daring semua. Senang sekali saya Putra Asga Elefri akan menemani Bapak Ibu sekalian selama kurang lebih 1,5 jam ke depan dalam acara Sapa GTK kita pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berjumpa secara virtual pada pagi hari ini, Kamis 24 Februari 2022. Izinkan pada pagi hari ini saya menyapa yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek. Kemudian yang kami hormati narasumber kita pada pagi hari ini, Direktur KSPS Tendik Bapak Praptono MED, kemudian Wakil Bupati Belitung Bapak Ishak Merobi SSN SSI MSI, kemudian Ibu Agnes Lucy Handaru Prastiwi, Guru Penggerak Angkatan 1, Kepala Sekolah SMPN 3 Sadaniang Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, kemudian Bapak Trianto, Guru Penggerak Angkatan 1, Kepala Sekolah SDN Mulia Dadi 02 Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, serta Bapak Ibu para hadirin sekalian. Selamat datang dalam Sapa GTK episode 1, mewujudkan pemimpin pembelajaran melalui guru penggerak. Sapa GTK pada tahun 2022 ini menghadirkan konsep baru. Sebelumnya Bapak Ibu biasa menonton Sapa GTK pada Instagram Live Bapak Dirjen GTK Iwan Sahril. Kini Bapak Ibu akan mengenal lebih lanjut mengenai program-program yang ada pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek dari perspektif berbagai pemangku kepentingan. Tidak terasa kita sudah di penghujung bulan Februari, rasanya baru kemarin kita memasuki tahun baru 2022. Saya harap semangat Bapak Ibu semua masih berkobar di awal tahun ini. Di awal tahun ini, tepatnya pada tanggal 10 Januari 2022, kami membuka pendaftaran seleksi program pendidikan guru penggerak Angkatan 6. Antusiasme Bapak Ibu sungguh luar biasa. Terdapat 131.685 pendaftar CGP dan 10.770 pendaftar calon pengajar praktik program pendidikan guru penggerak Angkatan 6. Kemudian pada tanggal 19 Januari 2022, kami mengadakan penutupan pendidikan guru penggerak Angkatan 2, di mana sejumlah 3.004 guru penggerak berhasil lulus dengan predikat sangat memuaskan. Lulusan guru penggerak akan berperan sebagai pemimpin pembelajaran di daerahnya. Selama masa pendidikan, para guru penggerak mempelajari banyak hal yang akan mendukung perannya sebagai seorang pemimpin. Harapannya, mereka akan membawa dampak positif di lingkungan sekolah dan komunitas, terutama bagi para peserta didik atau murid kita. Izinkan kami menyapa para narasumber yang sudah hadir dalam acara ini. Pertama, selamat pagi Bapak Praptono. Selamat pagi Mas Asga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat selalu dan mudah-mudahan kita selalu dalam limpahan rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pak Prap, bisa sedikit menyampaikan aktivitas sekarang, Pak?
Iya Mas Asga, Alhamdulillah kita sekarang sedang on fire menjalankan kebijakan Merdeka Belajar, guru penggerak terus menapaki tahapan perangkatannya dan juga program sekolah penggerak. Kita sedang menyiapkan pelatihan komite pembelajaran bagi kepala sekolah yang menjalankan program sekolah penggerak angkatan yang kedua dan juga di titik-titik akhir dari pendaftaran calon kepala sekolah angkatan yang ketiga. Luar biasa, terima kasih Pak Dir. Terima kasih Pak Prab, semoga selalu diberi semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Terima kasih. Ya, selanjutnya ini Bapak Wakil Bupati sebentar lagi akan membersamai kita. Saya lanjut dulu ke narasumber berikutnya, Bapak Trianto. Bagaimana kabarnya Pak Trianto? Alhamdulillah kabar baik Bapak Aska. Gimana Bapak Aska kabarnya? Alhamdulillah baik Pak, sehat. Pak Tri bisa menyampaikan sedikit aktivitasnya sekarang seperti apa Pak? Ya Bapak, selama ini kesibukan di sekolah adalah masih dalam ruang lingkup penataan sekolah tentunya karena saya menyadari sebagai kepala sekolah baru berjalan 3 bulan, tentunya masih banyak hal-hal yang harus saya benahi terkait dengan kegiatan-kegiatan sekolah dan program sekolah yang nantinya dapat mewujudkan Merdeka Belajar bagi peserta didik kami dan tentunya dalam rangka memajukan pendidikan di Indonesia dan khususnya di sekolah kami di SD Negeri Mulyorejo 2, Kecamatan Sipari, Kabupaten Cilacap. Selain itu juga banyak aktivitas kegiatan luar. Pada hari ini juga bersamaan dan olahraga bersama lintas 4-wheel Bidikjam, yaitu kegiatan bulu tangkis, kegiatan sepak takraw dan tenis meja dalam rangka menjalin tali silaturahmi sesama rekan guru PCOK lintas kecamatan. Dan masih juga disibukkan menghadapi kegiatan lomba pesta siaga di tingkat keluaran kami. Kebetulan besok dari Sabtu akan dilaksanakan lomba pesta siaga di tingkat keluaran Cipali. Demikian Bapak yang dapat. Terima kasih Pak Trianto. Banyak sekali aktivitasnya. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Pak dan semangat selalu. Siap. Salam kenal Pak Trianto. Selanjutnya Ibu Agnes. Silakan Bu Agnes. Bagaimana selamat pagi. Pagi selamat Bu. Pagi Pak juga pagi. Pak Asga. Semangat tergerak, bergerak dan menggerakkan. Luar biasa. Ini apa kesibukannya nih Bu sebagai guru penggerak yang sudah menjadi kepala sekolah ini? Ya, kebetulan banyak kegiatan ya Bapak. Seperti sekarang ini kami sedang penyusunan SKP, kemudian persiapan akreditasi sekolah di bulan November nanti, kemudian dan juga ujian sekolah pada bulan Maret, dan saya juga sedang mendaftar menjadi sekolah penggerak. Luar biasa. Ya, luar biasa. Semangat terus Bu Agnes. Sehat selalu Ibu. Bapak Wakil Bupati, nanti kita lanjutkan kalau beliau sudah membersamai kita, sedang OTW. Baik para sahabat GTK sekalian, pada Sapa GTK hari ini kita pertama-tama akan berdiskusi dengan Bapak Ibu Guru Penggerak yang sudah menjadi kepala sekolah, kemudian kita akan berdiskusi bersama Bapak Direktur dan dilanjutkan dengan Bapak Wakil Bupati Belitung yang akan bergabung bersama kita di sesi kedua. Bagi para sahabat Sapa GTK yang ingin bertanya atau berbagi praktik baik dapat disampaikan melalui fitur Q&A di Zoom dengan menuliskan nama, asal instansi atau sekolah, dan pertanyaan atau praktik baik yang pernah Bapak Ibu lalui. Bagi peserta terpilih akan mendapatkan hadiah lawang dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Nanti sebelum mengakhiri sesi akan kita umumkan peserta yang akan mendapat hadiah lawang. Baik hadirin sekalian, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan lebih dekat sosok narasumber Sapa GTK kita hari ini.
Yang pertama, Ibu Agnes Lucy Handaru Prastiwi, Kepala Sekolah SMPN 3 Sadaniang. Beliau merupakan guru penggerak Angkatan 1 asal Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, lulusan S2 Program Pendidikan Bahasa Inggris dari Universitas Tanjung Pura. Selama menjadi guru bahasa Inggris baik di swasta maupun di negeri, Ibu Agnes aktif membangun jejaring dengan komunitas bahasa Inggris, yaitu Kang Guru Indonesia, AUSAID, maaf, menerima medali perak saat menyampaikan presentasi di seminar ICELT di Melaka, Malaysia tahun 2015, guru berprestasi se-Kabupaten Mempawah tahun 2018, menyelesaikan diklat calon kepala sekolah dengan predikat sangat memuaskan tahun 2019, salah satu peserta dari 25 peserta School Leadership Workshop run pertama yang bekerja sama dengan National Institute of Education di Singapura, kemudian telah menerbitkan artikel di Jurnal Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kabupaten Mempawah dan Jurnal Pembelajaran Prospektif JPP Universitas Tanjung Pura. Juga menulis buku dengan judul Menulis Kreatif Teks Deskripsi. Kemudian narasumber kedua, Bapak Trianto. Beliau adalah Kepala Sekolah SDN Mulia Dadi 2 Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Beliau merupakan guru penggerak Angkatan 1 asal Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Beliau lulusan S1 jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Galuh, guru mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, pengurus di kelompok kerja guru olahraga Kecamatan Cipari, aktif melatih peserta didik dalam berbagai event, dan sudah cukup banyak ini prestasinya, yaitu dia antara lain juara 1 sepak bola mini tingkat Kabupaten Cilacap tahun 2015, juara 1 sepak bola mini tingkat Sekaresidenan Banyumas tahun 2015, juara 1 estafet putri Popda, dan juara 2 tingkat Kabupaten Cilacap pada TUB karakter. Ini banyak lagi prestasinya, nggak bisa saya sebutkan satu persatu, Pak. Belum, tidak semuanya disebutkan. Beliau telah melakukan berbagai inovasi dalam pembelajaran, salah satunya adalah inovasi pembelajaran melalui Google Meet, semua jenjang dengan melibatkan wali murid, mewujudkan taman sekolah dengan memanfaatkan aset berupa batu yang diambil dari sungai dan barang bekas. Selamat pagi Ibu Agnes dan Bapak Trianto. Bapak Ibu sudah lulus dari program pendidikan guru penggerak angkatan pertama di tahun 2021. Dari pelatihan selama 9 bulan, boleh nggak Pak ini menyampaikan sedikit apa dampak yang Bapak Ibu rasakan dari pendidikan guru penggerak, baik itu terhadap diri sendiri maupun lingkungan sekolah dan komunitas. Mungkin dari Bu Agnes dulu. Silakan Bu Agnes. Bu Agnes dipersilakan. Baik. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Yang terhormat Bapak Praptono dan juga Bapak Ishak dan juga peserta yang hadir di sini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya memberikan sharing pengalaman selama mengikuti pendidikan guru penggerak, terutama kepemimpinan pembelajaran di lingkungan sekolah, komunitas, dan daerah di Sapa GTK episode 1. Simpan jarum dalam peti, jika terinjak kaki akan terluka. Bapak, Ibu guru, dan peserta Sapa GTK yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan pengalaman saya. Pada tanggal 18 Februari 2021, saya dilantik kepala sekolah oleh Bupati Mempawah, kemudian ditugaskan di SMP 3 Sadaniang, di mana jarak tempuh 140 km dari rumah. Sebelumnya saya mengajar di SMP Negeri 3 Anjungan, jarak tempuhnya 77 km, yang jarak tempuhnya ini sekarang di Sadaniang semakin jauh dan semakin banyak tantangan yang saya hadapi, karena di Kecamatan Sadaniang orang-orang sering bilang disebut sebagai daerah terpencil. Kemudian tanggal 21 Februari saya menuju ke SMP 3 Sadaniang, di mana saya harus melewati beberapa spot jalan yang rusak juga, dan pada saat tiba saya di sekolah, saya memperkenalkan diri saya kepada semua guru,
Dan berbekal ilmu dan dari pendidikan guru penggerak, baik tentang paradigma dan visi guru penggerak, praktik pembelajaran yang berpihak pada murid, serta pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah, saya merasa lebih percaya diri dalam mengembangkan sekolah. Saya mempelajari dari rapot mutu tahun 2020 yang saya baca di sekolah ini, saya mengamati bahwa dari 8 standar, ada 4 standar yang kurang, yaitu standar isi, standar proses, standar pengelolaan, dan standar sarana prasarana, di mana di sini listriknya hanya 450 watt, ruang perpustakaan bergabung dengan ruang kepala sekolah, kemudian ruang laboratorium belum tertata dengan baik, dan ruang kelas juga yang kurang, dan ada satu ruang yang perlu pembenahan dan bantuan afirmasi yang belum diberdayakan dengan baik. Dengan bincang santai bersama guru, kami membicarakan tentang visi misi sekolah, apa saja yang sudah terwujud dan apa saja yang belum terwujud, sehingga kami bisa meningkatkan keempat standar yang rendah tadi. Visi misi di sekolah ini kami memaksimalkan dampak yang paling besar yang didapat setelah mengikuti guru penggerak di Angkatan 1. Kami berkolaborasi bersama dengan guru mewujudkan visi misi di sekolah kami untuk bisa memaksimalkan aset yang ada di sekolah dan sekitarnya. Kami bisa berkomunikasi dengan baik dengan stakeholder, dan kami bisa memonitoring serta mengevaluasi program dengan lebih tertata. Visi misi SMP Negeri 3 Sadaniang adalah unggul dalam prestasi, prima dalam layanan, berpijak pada IMTAK dan IPTEK. Kami tetap menggunakannya karena selaras dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila yang berakhlak mulia, mandiri, berjiwa gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan berkebinekaan global. Budaya positif juga kami terapkan. P, misal persiapan kesepakatan kelas antara guru dan siswa. O, observasi minat dan bakat siswa. Penghargaan bagi yang berprestasi. S, siapkan RPP berfokus pada siswa dan berbasis masalah atau berbasis proyek. Kemudian I, inovasi dalam media pembelajaran berbasis teknologi. T, tidak mentolerir perundungan. F, forum komunikasi antara orang tua, guru, kepala sekolah terbentuk. Visi unggul dalam prestasi, rekan guru membimbing siswa dalam, misalnya dalam cerdas cermat. Saya dan rekan guru juga pada tahun 2021 bisa menulis buku, jadi menambah koleksi perpustakaan di sekolah. Visi prima dalam layanan yang kami singkat Pradana, menyiapkan protokol kesehatan berupa keran air bersih, sehingga tidak membebankan siswa untuk mengambil atau mengangkut air dari WC. Kemudian visi berpijak pada IMTAK. Kami mengadakan Paskah, Natal bersama, dan sedekah takjil di bulan Ramadan, serta tausiah pada misalnya pada perayaan Isra Miraj. Kemudian visi berpijak pada IPTEK. Kami mengadakan IHT, pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya sebagai narasumbernya, dan juga kami juga telah mengaplikasikan e-rapot. Walaupun terkadang sinyal dan listrik di sekolah kurang stabil, kami juga terkadang mengadakan rapat secara daring karena kondisi cuaca, misalnya jalan yang menuju ke Sadaniang ini terkepung banjir, sehingga mengharuskan kami bekerja dari rumah. Program-program sekolah yang disusun ini, kami menggunakan Bagja dan rantai hasil. Bagja singkatan dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Ini semua kami dapati di program pendidikan guru penggerak. Dampak lain yang saya dapati adalah memaksimalkan aset yang ada di sekolah dan sekitarnya. Modal manusia, para guru dan TU yang muda dan energik. Modal fisik, kami memiliki peralatan masak seperti oven, loyang, mixer, blender, yang bisa kami gunakan dalam mempersiapkan konsumsi untuk kegiatan kerohanian di sekolah, dan juga misalnya ruang laboratorium bisa kami maksimalkan untuk kegiatan forum komunitas kami. Kemudian ada Chromebook, router, dan tablet yang bisa kami gunakan dalam pembelajaran. Modal lingkungan alam yang asri bisa juga kami gunakan sebagai tempat, misalnya untuk dalam bahasa Inggris bisa menjelaskan tentang teks deskripsi. Kemudian
kami juga untuk modal politik, kami bekerja sama dengan pihak kantor desa, puskesmas. Kemudian terutama untuk masa pandemi ini, pada saat vaksinasi, pihak kesehatan, terutama pihak puskesmas, akan memberikan informasi mengenai vaksinasi. Dan puji Tuhan, kami seluruh warga sekolah sudah divaksinasi. Kemudian model sosial, kami juga berkolaborasi dengan kelompok wanita tani di sekitar sini. Dampak lain dari mengikuti guru penggerak adalah kami juga menjalin komunikasi baik dengan Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata. Sekolah kami dikunjungi oleh Kepala Dinas, pengawas, beserta juga Dewan Pendidikan. Kami juga menjalin kerjasama dengan kantor desa Sekabu, tokoh adat Temanggung, ya, begitu pula Polindes dan puskesmas. Kemudian kami juga membuat paguyuban orang tua baik dari kelas 7 sampai kelas 9. Dampak lainnya adalah monitoring dan evaluasi lebih tertata. Dengan membentuk monitoring, misalnya memonitor proses pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada program SEKA Sehat yang telah kami terkendala di tengah jalan karena dana. SEKA Sehat ini adalah Seko Kamuda Sete Ampahan, berarti maknanya satu anak satu tanaman. Oke. Kemudian dari lembar observasi serta rubrik penilaian dalam pembelajaran dan evaluasi program SEKA Sehat ini bisa terinci dalam catatan hasil evaluasi tadi. Pembentukan tim evaluasi juga kami buat agar program yang kami susun apakah sudah mencapai target ataupun belum terlaksana, dan apa saja yang harus diperbaiki. Oke, saya mengakhiri presentasi saya. Jalan-jalan ke Mempawah, tidak lupa membeli kepah. Demikian presentasi saya. Bila ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Luar biasa, Bu Agnes. Kita sudah melihat ini dampaknya dan kata kuncinya tergerak, bergerak, menggerakkan itu sudah dilakukan Bu Agnes, dan perjuangan beliau mungkin dapat kita rasakan, dan terus berjuang ya Bu, menggerakkan komunitasnya. Sekarang kita persilakan Pak Trianto. Silakan Pak Tri. Terima kasih Bapak Aska atas sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Bapak Wakil Bupati Belitung, beliau Bapak Ishak. Pak Trianto, mohon maaf Pak, suaranya Siap, belum. Bapak. Oke. Bisa diulang ya? Ya. Yang terhormat Bapak Dr. Praptono, MPD, Direktur Kepala Sekolah, Pengawas, dan Tenaga Kependidikan. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Belitung, beliau Bapak Ishak Mairobi, SSN MSI, Direktorat Guru PAUD dan Mas, Bapak Arif Budiman, Setdijen GTK, Bapak Ibu Guru Hebat, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Pengawas, peserta Zoom meeting yang berbahagia. Mohon izin melalui pertemuan ini dalam rangka Sapa GTK, saya pribadi ingin berbagi praktik baik terhadap pengalaman saya, yaitu dalam jabatan baru saya sebagai kepala sekolah baru, yaitu lulusan guru penggerak angkatan 1 Kabupaten Cilacap. Bapak Ibu yang kami hormati, melalui program Talkshow Sapa GTK ini, tema yang kita angkat adalah mewujudkan pemimpin pembelajaran melalui program guru penggerak. Bapak Ibu yang kami hormati, dampak program
saya mengikuti program guru penggerak, berproses selama sebulan. Tentunya terdapat banyak hal yang berdampak terhadap kepemimpinan saya dalam saya menjabat sebagai kepala sekolah baru di SD Negeri Mulyadadi 2. Bapak Ibu, yang saya rasakan yang berdampak terhadap diri saya adalah, pertama, saya merasa lebih memiliki kematangan secara moral dan secara emosi. Mengapa bisa seperti itu, Bapak Ibu? Berpengalaman dari proses mengikuti program guru penggerak selama 9 bulan, kami para CGP dalam modul 2.2 yaitu pembelajaran sosial emosional, kami telah terlatih bagaimana supaya kita dapat mengelola emosi, mengenali diri, dan kemudian untuk berlatih berempati. Hal ini mengapa perlu saya tentang kematangan secara moral dan emosi. Karena berlatar belakang dari budaya positif yang kurang baik, di sekolah kami ternyata para guru dan siswa masih sering datang terlambat dan pulang lebih awal. Di sini tentunya akan menimbulkan gejolak di dalam hati kita terkait dengan perasaan dan emosi. Disitulah peran guru penggerak dalam saya memiliki kematangan secara moral dan emosi. Kemudian yang kedua, mampu merencanakan, menjalankan, merefleksi, dan program sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, sedikit saya ingin bercerita ini masa perjalanan saya dari seorang guru menjadi kepala sekolah baru. Terhitung mulai tanggal 29 Oktober tahun 2021, saya mendapat tugas baru, yaitu menjadi kepala sekolah, berawal dari guru di SD Negeri Pegadaian 7, kemudian dilantik menjadi kepala sekolah baru di SD Negeri Mulyadadi 2. Selang beberapa hari, tepatnya tanggal 2 November, saya bersama kawas daerah binaan kami beserta rekan-rekan guru SD Negeri Pegadaian 7 mengantar saya ke tempat tugas baru saya, yaitu SD Negeri Mulyadadi 2. Tentunya dalam rangkaian acara serah terima jabatan. Pada kesempatan itu dihadiri oleh kedua belah pihak, keluarga besar sekolah, yaitu keluarga besar SD Negeri Mulyadadi 2 beserta komunitas sekolahnya, dan kemudian rekan-rekan dari guru SD Negeri Pegadaian 7. Alhamdulillah, perjalanan serah terima jabatan kepala sekolah dari kepala sekolah kepada saya berjalan lancar, dan alhamdulillah dari hal itu saya mulai memetakan bagaimana saya akan memimpin sekolah ini supaya lebih maju ke depan. Setelah kegiatan serah terima jabatan selesai, kemudian saya bertegur sapa dengan rekan-rekan guru, tentunya untuk menggali informasi mengenai keadaan sekolah, kemudian mengenali karakter mereka, dan menginginkan apa yang mereka harapkan setelah keberadaan saya di SD Negeri Mulyadadi 2. Tak lupa pula dengan komite sekolah, kami menjalin komunikasi aktif, tentunya di sini untuk menggali harapan dari mereka, komite sekolah, tentang bagaimana supaya ke depan sekolah itu mengalami perubahan, tentunya untuk pendidikan yang lebih maju. Itu adalah sebagai aktivitas saya dalam rangka menggali informasi sebagai data dukung dari rekan-rekan guru dan komite sekolah. Kemudian yang ketiga adalah mampu mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Seiring waktu berjalan, saya mulai mengidentifikasi keadaan sekolah. Dari
7 aset sekolah atau kekuatan sebagai sumber daya dukung sekolah saya amati dan saya observasi. Di dalamnya meliputi aset fisik, yaitu ruang kelas dalam rangka kegiatan belajar mengajar siswa, dan ruang guru yang sebetulnya adalah ruang kelas namun diberdayakan untuk ruang kantor guru dan kepala sekolah. Kemudian perpustakaan 1 buah masih butuh perawatan, dan kemudian toilet jamban buat siswa juga kita masih dalam konteks butuh perawatan. Kemudian halaman sekolah yang nantinya akan kita berdayakan sebagai aktivitas siswa dalam rangka mewujudkan prestasi tentunya. Kemudian dari modal manusia lainnya yaitu siswa. Siswa ini adalah nantinya sasaran bagi saya, di mana saya akan membuat program-program yang mewujudkan murid merdeka belajar. Kemudian dari lingkungan di sekolah kami berlatar belakang ada mayoritas sebagian adalah mereka Islamnya lebih kuat, dan sebagian juga Islam namun budaya Jawanya juga masih kuat. Jadi ada 2 kubu di situ, yaitu yang kompleks sebelah barat adalah mereka lingkungan yang Islamnya lebih kental. Kemudian untuk wilayah timur mereka adalah untuk lingkungan yang nasionalisme, seperti itulah. Kemudian aset berikutnya adalah aset finansial. Aset finansial ini tentunya kita ketahui dari sumber dana pos, kemudian dari sumbangan untuk kolaborasi dan kerjasama, gotong royong, integritas antara sekolah dan warga sekolah yang koordinator oleh komite sekolah. Kemudian aset yang lain adalah aset sosial dan budaya. Budaya di sekolah kami identik kepada budaya Islami. Itu nanti ketika saya akan mengangkat program, tentunya program-program yang mengangkat kultur budaya lokal. Kemudian dari hasil melakukan pemetaan 7 aset sebagai sumber daya kekuatan sekolah, kemudian saya pun melihat visi misi sekolah. Dari visi misi sekolah ini menjadikan saya untuk membuat program yang tentunya bisa mewakili apa yang diharapkan oleh masyarakat dan oleh sekolah ke depannya. Kemudian dari 8 standar nasional pendidikan, baik dari standar isi, standar proses, standar kelulusan, dan lain sebagainya. Kemudian data dukung dari endong tamu atau hasil observasi kepada masyarakat sekitar, karena beberapa hari saya telah melaksanakan kegiatan observasi mencari data dukung apa yang dibutuhkan oleh sekolah kami, baik melalui warga sekitar sekolah maupun terhadap pemilik kantin di dalam sekolah yang tentunya lebih tahu persis akan keadaan sekolah. Kemudian dalam hal ini tentunya saya harus dapat mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan, karena sebagai kepala sekolah adalah sebagai penanggung jawab kegiatan yang berada di sekolah. Dari hasil perencanaan, kemudian kami menciptakan beberapa program, yaitu pertama adalah pengadaan sarana dan prasarana, yaitu pengadaan tempat penampungan air, kemudian dak dan toren, karena di sekolah kami tempat cuci tangannya masih menggunakan ember dan menggunakan keran, dan anak-anak
masih mengambil air di sumber belakang. Jadi di sini sangat merepotkan bagi kami dan sangat merepotkan buat anak-anak ketika kesiapan belajar di sekolah kami belum tersedia. Kemudian penyediaan tempat cuci tangan di sekolah kami. Alhamdulillah untuk pengadaan sarana prasarana ini sudah dapat kami realisasikan atas dasar kerjasama antara kami dan orang tua wali murid melalui komite sekolah. Kemudian perbaikan plafon kelas 3 yang kami rasa cukup memprihatinkan karena untuk menciptakan kelas yang aman, kelas yang nyaman, yang menyenangkan, tentunya kelas itu harus representatif dulu. Artinya aman untuk kegiatan belajar dan mengajar. Kemudian adalah tahap pengecoran halaman sekolah. Itu adalah beberapa program terkait dengan pengadaan sarana prasarana bentuk kolaborasi antara sekolah dengan warga sekolah, yaitu orang tua wali murid. Kemudian program sekolah yang terintegrasi dengan peningkatan mutu dan kualitas pembelajaran, serta dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Beberapa program yang telah saya kemas dalam rangka menciptakan sekolah yang lebih maju, pertama adalah dengan adanya program literasi diniah, yaitu dengan adanya TPQ, karena kami melihat dari guru budaya kami yang mayoritas adalah beragama Islam, dan kemudian di dalamnya banyak ajengan atau kiai yang menginginkan putra-putrinya selalu mendapatkan pembelajaran keagamaan. Nah, di sini kami menyikapi dengan adanya program literasi diniah atau TPQ di pagi hari. Ya. Kemudian program selanjutnya adalah program kepemimpinan, yaitu program setiap anak atau siswa menjadi pemimpin atau ketua kelas secara bergilir. Maksud dan tujuan program ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk mampu memimpin dan siap dipimpin, serta melatih berkomunikasi dan berempati. Kemudian penerapan budaya 5S, program peduli lingkungan sekolah. Hal ini terkait dengan kegiatan tiket UKS bagi setiap siswa dan pendampingan bagi guru tiket. Pak Trianto? Ya, siapa Pak? Bisa sedikit dipercepat Pak? Ya, ya. Kemudian dampak lain terhadap diri saya adalah mampu mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan. Dari mempelajari MELR, monitoring, evaluasi, learning, dan report, dalam hal ini selama proses program guru penggerak kami telah diajarkan bagaimana pengambilan keputusan dengan meminimalisir risiko yang ditimbulkan. Nah, hal inilah yang membuat saya selalu berarah pada pengambilan kebijakan dengan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan risiko yang minimalis. Kemudian mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya. Nah, tadi sudah saya sampaikan di awal. Sumber daya yang lain yang akan saya prioritaskan tentunya adalah kolaborasi dengan pemangku kepentingan dan stakeholder. Dalam hal ini, melalui program sekolah, kami sudah melaksanakan MOU bersama TPQ Al-Ikhlas dalam rangka kegiatan literasi diniah, yaitu TPQ bagi siswa-siswi kami. Kemudian melakukan MOU dengan Puskesmas terkait dengan kegiatan pelayanan kesehatan bagi siswa-siswi kami, tentunya dalam rangka penjaringan dan gerakan imunisasi. Kemudian dengan komunitas sekolah sebagai mitra, kami juga selalu berkolaborasi, selalu memberi masukan, dan selalu melaksanakan jejak pendapat, dan kemudian melakukan pelaporan secara berkala. Itu adalah beberapa dampak yang saya rasakan secara saya pribadi. Kemudian dampak terhadap komunitas, terhadap Pak Trianto, waktunya mungkin 1 menit lagi Pak.
Ya, Bapak. Ya, Lanjut ya. ya 1 menit lagi. Ya, silakan. Dampak terhadap komunitas atau warga sekolah, pertama adalah terciptanya budaya positif bagi warga sekolah, terutama bagi sasaran kami yaitu siswa dan guru. Melalui program tiket UKS, satu, sekolah menjadi selalu bersih. Yang kedua, meningkatkan kedisiplinan karena untuk penjadwalan sudah kita sesuaikan di awal sebelum kegiatan TPQ. Kemudian bagi guru pun meningkatkan disiplin positif yang tadinya berangkatnya agak siang karena harus mendampingi anak tiket UKS, maka mereka berupaya supaya lebih awal dan meningkatkan disiplin positif. Kemudian terciptanya komunikasi aktif antara warga sekolah melalui program parenting. Dalam hal ini saya melaksanakan program parenting ketika kegiatan setelah pelaksanaan PTS atau pas setelah akan diadakannya pembagian rapot. Dalam hal ini kami sengaja mendatangkan orang tua siswa dalam kegiatan parenting dengan maksud dan tujuan supaya apa tujuan dan program sekolah dapat dikawal bersama-sama. Nah, tentunya di sini kita menyampaikan program dan tujuan sekolah sehingga orang tua pun sadar mau dibawa kemana arah sekolah kita. Nah, tentunya adalah untuk kemajuan pendidikan yang tentunya berdampak terhadap putra-putri mereka. Selain itu terciptanya kerjasama dan kolaborasi melalui gotong royong dan integritas warga sekolah tadi, yaitu dengan adanya pembangunan sarana dan prasarana di sekolah kami, tersedianya tempat cuci tangan, tersedianya penampung air dan daknya serta instalasinya, kemudian perbaikan plafon di kelas 3 dalam rangka mewujudkan kelas yang nyaman bagi anak didik. Selain itu juga kami bersama anak-anak menciptakan kelas idaman atau kelas impian. Di sini dalam rangka mewujudkan murid merdeka. Artinya apa yang diharapkan oleh anak-anak, yaitu kelas yang dipandang oleh mereka merasa lebih nyaman, lebih menyenangkan. Nah, hari ini tentunya kita memberdayakan siswa dalam progres dalam pelaksanaannya. Kami sebagai kepala sekolah dan guru-guru hanya melakukan bimbingan dan tuntunan kepada mereka. Dari tampilan saya di situ dapat dilihat keadaan sekolah kami, bahwasanya memang kami sekolah yang ada di pedesaan yang masih banyak dengan keterbatasan. Oleh sebab itu saya sebagai kepala sekolah baru melalui pengalaman saya dalam program guru penggerak ingin mengimplementasikan apa yang sudah saya dapati selama saya mengikuti program guru penggerak. Nah, di situ ada Merdeka Belajar, yaitu Untuk waktunya habis, Pak. Boleh sedikit saja penutupnya? Ya, Bapak. Itu adalah beberapa rangkaian yang sudah menjadi aksi nyata dari program-program sekolah yang telah saya buat, saya sepakati bersama rekan guru, dan disetujui, disahkan, dikawal oleh komite sekolah. Mungkin laporan dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Trianto, Bu Agnes, penjelasannya sangat menginspirasi kita. Sudah terlihat profil seorang guru penggeraknya, bergerak, menggerakkan, dan Bapak Ibu bisa melihat dari presentasi dari Bapak Bu Agnes dan Pak Trianto, terlihat mereka mengoptimalkan aset atau sumber daya yang ada di sekitar mereka, kemudian tidak terganggu oleh hambatan-hambatan yang ada, malah hambatan yang ada dijadikan tantangan dan menggerakkan komunitasnya sudah sangat terlihat, lingkungan sekolah dan komunitas. Ini Pak Trianto dan Bu Agnes, ini pertanyaan lebih lanjut, mungkin singkat saja jawabannya. Bagaimana pandangan Bu Agnes dan Pak Trianto
terhadap peraturan baru tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Silakan Bu Agnes dulu. Baik, pandangan saya terhadap regulasi penugasan guru penggerak sebagai kepala sekolah, saya sependapat sekali karena dengan mengikuti program pendidikan guru penggerak, guru diajarkan untuk melihat hambatan sebagai tantangan agar bisa mencapai tujuan. Kemudian guru diajarkan bagaimana pengambilan keputusan yang tepat sebagai pemimpin pembelajaran juga berdampak positif, aman, dan nyaman. Hal ini meminimalisir dilema yang terjadi. Sebagai pemimpin pembelajaran juga dengan bijak membuat keputusan, namun tetap membimbing anak menuju ke pengambilan keputusan tepat dan baik untuk guru maupun untuk siswa. Dalam hal ini, siswa tetap merasa bahwa guru adalah seorang pemimpin yang mampu membuat situasi kondusif, aman, dan nyaman di lingkungan sekolah maupun sekitarnya. Menjadi guru yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih Bu Agnes, singkat, lugas, padat, sangat inspiratif. Pak Trianto, kami persilakan. Ya, terima kasih Bapak Aska. Terima kasih. Pandangan saya terhadap regulasi guru penggerak untuk menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah, secara pribadi saya sangat mendukung sekali dan sangat mengapresiasi apabila pemerintah telah meluncurkan regulasi tersebut. Karena sesama guru penggerak, kami menyadari selama berproses selama 9 bulan melalui program guru penggerak, tentunya kami sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan, di mana memang kami sudah disiapkan untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi dengan adanya regulasi guru penggerak untuk dicalonkan menjadi kepala sekolah, saya sangat setuju dan sangat mendukung. Karena guru penggerak adalah sebagai agen transformasi perubahan pendidikan di Indonesia yang nantinya ke depan akan lebih maju. Semangat bagi rekan-rekan guru penggerak dan salam Merdeka Belajar. Semangat. Terima kasih. Terima kasih Pak Trianto dan Bu Agnes. Ini pertanyaan lanjutan ini sebelum kita melanjutkan ke sesi tanya jawab. Pertanyaan terakhir, bagaimana nih komitmen Bu Agnes dan Pak Trianto sebagai guru penggerak yang telah menduduki peran sebagai pemimpin pembelajaran dalam hal ini kepala sekolah? Silakan singkat dan silakan kami persilakan Pak Trianto dulu. Ya, terima kasih Bapak Aska. Komitmen saya sebagai lulusan guru penggerak Angkatan 1 Kabupaten Cilacap yang sekarang ini menjabat sebagai kepala sekolah baru, tentunya saya berkomitmen akan selalu bergerak dan melakukan perubahan seiring saya sebagai agen transformasi perubahan pendidikan di Indonesia. Dalam hal ini melalui kepala sekolah tentunya saya akan lebih mudah dalam menjalankan apa yang menjadi harapan bagi tujuan pendidikan di Indonesia. Karena ketika menjadi guru mungkin kita ada keterbatasan, mungkin menunggu kebijakan kepala sekolah, bahkan mungkin dari pemangku kepentingan. Di sini setelah menjadi kepala sekolah tentunya akan lebih leluasa dalam membuat program yang tentunya mengajak selalu bergerak untuk mewujudkan Merdeka Belajar yang tentunya terciptanya profil belajar Pancasila. Semoga pendidikan di Indonesia akan semakin maju ke depannya. Terima kasih dan salam Merdeka Belajar. Terima kasih Pak Trianto. Bu Agnes, kami persilahkan. Ya, saya berkomitmen untuk selalu menggerakkan dalam komunitas di mana di Mempawah ada komunitas pionir guru penggerak, dan kami sudah bergerak mensosialisasikan apa itu pendidikan guru penggerak. Dan mari Bapak Ibu semua calon guru penggerak, daftarkanlah dalam program pendidikan guru penggerak ini karena banyak manfaat yang didapat bagi diri saya sendiri, menjadi lebih percaya diri, meningkatkan daya resiliensi, dan bisa berkolaborasi bersama rekan guru, dan juga mewujudkan Merdeka Belajar sehingga tercipta pelajar Pancasila. Sekali lagi, bergerak
tergerak dan menggerakkan. Terima kasih Pak Bu Agnes dan Pak Trianto. Luar biasa, kisahnya sangat inspiratif, perjuangannya bisa kita rasakan dari presentasi Bapak Ibu. Kemudian tadi sudah berkomitmen untuk terus bergerak, tergerak dan menggerakkan untuk komunitas dan lingkungan sekolah tentunya. Dan tadi merasakan dengan diangkat menjadi kepala sekolah, Bapak Ibu lebih leluasa untuk bergerak. Sekali lagi ini terima kasih atas kisah yang sangat inspiratif dari Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu hadirin pasti terinspirasi dan penasaran dengan cerita Pak Trianto dan Bu Agnes. Selanjutnya kita tanya jawab Bu Agnes dan Pak Trianto ya. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini sudah ada banyak sekali pertanyaan, tapi kita ambil 2 pertanyaan terpilih dulu ya Bapak Ibu ya, kita waktu terbatas. Pertama dari Pak Ahdani Fajar Sefendi. Ini CGP Angkatan 4 Kota Malang. Ini untuk Ibu Agnes. Sebagai KS baru, konsep belajar dan kepemimpinan yang bagaimana yang akan Ibu jalankan dalam waktu dekat untuk memacu prestasi dan peningkatan mutu sekolah secara holistik. Terima kasih. Salam guru penggerak Angkatan 4 Kota Malang. Silakan Bu Agnes langsung merespon. Baik, terima kasih Pak Adani Fajar Effendi. Karena saya juga masih baru, Bapak, saya juga belajar. Jadi konsep belajar dan kepemimpinan belajar yang saya coba jalani, yaitu dengan di dalam proses pembelajaran itu sendiri. Karena saya merasakan sendiri di rapat mutu sekolah kami, ya, di proses pembelajaran itu sangat rendah ya. Jadi saya harus meningkatkannya dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya mencoba memonitor pembelajaran berdiferensiasi itu apakah berjalan dengan baik dengan menggunakan memetakan profil belajar siswa. Dan di sini saya sudah memetakan profil belajar siswa dari kelas 7 sampai kelas 9 dan setelah saya lihat yaitu siswa rata-rata itu auditori dan juga visual. Jadi saya menyarankan para guru untuk menggunakan PPT pada pembelajarannya ataupun media video pembelajaran dalam pembelajarannya. Kemudian mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Baik, terima kasih Bu Agnes. Ini semoga menjawab pertanyaan dari Pak Ahdani Fajar. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Lucy Lamtasari, Kabupaten Dairi. Selamat pagi, saya Lucy Lamtasari dari Dairi. Saya belum memiliki lama mengajar 5 tahun, sehingga belum bisa mendaftar menjadi CGP. Namun saya sangat tertarik dengan program guru penggerak yang sudah dan sedang berlangsung. Mohon info dan tips dari narasumber apa saja yang harus saya kembangkan atau miliki sejak sekarang agar menjadi penerus calon guru penggerak nantinya. Ini silakan Bu Agnes dan Pak Trianto merespon secara langsung. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Lucy Lamtasari. Saya rasa tipsnya itu dari diri sendiri, Ibu ya, dari diri sendiri. Bagaimana kita kekeh dalam giat dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dalam program dan juga mengaplikasikannya di aksi nyata di sekolah, kemudian membuat jejaring komunitas, misalnya sesama guru penggerak pasti ada jejaring komunitas, kemudian bekerja sama dengan guru di sekolah, juga kepala sekolah. Apabila ada guru yang kurang berkenan untuk ikut bergabung, kita ajak yang betul-betul berniat untuk bekerja sama. Dari kita membuat jejaring kerjasama dengan satu guru saja, yang dari situ kolaborasi terjalin. Dan saya rasa itu akan menularkan kepada guru-guru di sekolah, di dalam lingkungan sekolah sendiri. Saya rasa itu. Terima kasih Bu Agnes. Pak Trianto, kami persilakan. Luar biasa langsung jawabannya tadi Bu Agnes. Pak Trianto. Ya, terima kasih Bapak Aska. Betul apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Lucy.
konsep supaya dapat mewarisi calon guru penggerak tentunya adalah berawal dan dimulai dari diri sendiri dulu. Diawali dari diri sendiri, kemudian bergerak, setelah bergerak, kemudian menggerakkan komunitas, tentunya dengan membuat jaringan, seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Lucy. Kemudian di situ juga harus bisa melatih berkolaborasi, tentunya menjalin kerjasama baik antar personal maupun terhadap lembaga-lembaga yang nantinya akan membantu dalam proses pergerakannya. Selain itu, tentunya tidak saya juga dengan berempati, ya. Mungkin hanya itu tambahan dari saya. Intinya adalah mau bergerak, kemudian menggerakkan, menjalin kerjasama dan berkolaborasi. Demikian tambahan dari saya, Bapak Aska. Terima kasih Pak Trianto atas jawaban lugasnya untuk memberi semangat kepada calon guru penggerak yang belum dapat ikut di angkatan-angkatan sebelumnya, mudah-mudahan bisa dapat di angkatan selanjutnya. Terima kasih atas jawaban Bapak Trianto dan Ibu Agnes. Semoga ini dapat menjawab rasa penasaran dari para hadirin semua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita melanjutkan sesi bincang-bincang bersama Direktur KSP Stendik dan Wakil Bupati Belitung, mari kita saksikan video dukungan Pemda terhadap program guru penggerak sebagai berikut. Silakan. Dengan program Guru Penggerak, Belitung begitu yakin akan bisa melakukan transformasi dan menuju masa depan anak-anak yang lebih cemerlang. Kami percaya bahwa inspirasi dan juga inovasi yang dilakukan dalam program ini akan mampu memberikan anak-anak kita menjadi anak yang punya masa depan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Saya juga menyambut baik guru penggerak ke depan diberikan ruang dan prioritas menjadi kepala sekolah, pengawas sekolah, dan pelatih bagi guru agar guru-guru menjadi lebih profesional untuk mewujudkan pendidikan berkualitas di Republik Indonesia tercinta ini. Saya menyatakan tekad untuk semakin memperkuat komitmen dan dukungan terhadap berbagai program dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pemerintah daerah Kabupaten Cirebon siap mengangkat guru penggerak yang sudah memenuhi syarat sesuai regulasi menjadi kepala sekolah dan atau pengawas sekolah. Selamat dan sukses untuk guru penggerak Kabupaten Cirebon. Semangat merdeka belajar dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kegiatan guru penggerak ini menjadi satu apresiasi untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk terus bisa kita dukung dengan baik. Melalui program guru penggerak, kami yakin guru-guru kita akan menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan yang akan mentransformasi ekosistem pendidikan Kabupaten Raja Ampat, sehingga pelayanan pembelajaran kepada anak-anak kami di Kabupaten Raja Ampat semakin baik. Saya Sekretaris Daerah Kota Tua siap mendukung program guru penggerak dan sekolah penggerak dalam rangka mewujudkan visi misi Kota Tua, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Teruslah bergerak dan menggerakkan sehingga terwujudnya profil pelajar Pancasila. Pemerintah daerah siap mengangkat guru penggerak yang sudah memenuhi syarat sesuai regulasi menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Baik, Bapak Ibu hadirin, selanjutnya kita masuk ke sesi kedua. Kita akan berdiskusi dengan Bapak Ishak Mairobi, SSN MSI, terkait guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran di daerah, dan nanti akan dilanjutkan dengan Bapak Direktur KSP Stendik, Bapak Dr. Pratono,
terkait regulasi penugasan guru menjadi kepala sekolah. Saya izin ke Bapak Bupati Belitung yang sudah hadir, kami menyapa dulu Pak. Selamat pagi Pak Ishak. Selamat pagi. Ini pertemuan kedua kita Pak setelah kami berkunjung Desember 2021. Mudah-mudahan Bapak sehat. Masih ingat Bapak. Terima kasih. Ya. Salam sehat. Terima kasih Pak Ishak. Pak Ishak, mohon izin, kami tahu waktu Bapak sangat sibuk. Mohon izin Bapak, kami memulai dari Bapak. Boleh. Baik. Bapak Ishak, ini pertanyaan pemantiknya Pak Ishak. Nanti silakan Bapak mengelaborasi. Siap. Ini, Pak Ishak, apa dampak atau perubahan yang telah Bapak rasakan dengan adanya guru penggerak di daerah Bapak? Ya, terima kasih sebelumnya Pak Direktur juga yang kami hormati, para narasumber dan juga Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya tadi narasumber itu udah memaparkan luar biasa ya. Saya sangat bangga dengan kedua narasumber nih. Jadi program guru penggerak ini jelas nyata dirasakan bukan hanya oleh murid, tapi oleh orang tua murid juga merasakan tentunya perubahan itu. Kalau gurunya sudah pasti, ya apalagi dinas, pemerintah daerah sudah pasti merasakan dampaknya. Izinkan saya menyampaikannya begini, banyak sebenarnya sumber daya manusia guru-guru di Indonesia itu punya bakat, punya kemampuan, punya kedahsyatan, punya kehebatan. Tapi mereka tidak berani menjadi diri sendiri selama ini. Karena itulah mungkin karena sistem, ya, karena pola, karena regulasi, dan karena sistem politik dan sebagainya. Tapi dengan adanya program guru penggerak, saya menyebutnya ini adalah mewujudkan kemerdekaan jiwa sebenarnya. Jadi kemerdekaan jiwa ini sangat penting bagi guru, bagi murid. Kalau bagi guru jelas mereka bisa punya kepemimpinan murid yang menemukan kepemimpinan murid yang bagus, bagaimana melahirkan kepemimpinan individu dan kolektif, bagaimana bisa membangun kreativitas yang luas dan mendalam, bagaimana bisa membangun sebuah komunitas antar praktisi, bagaimana bisa membangun sebuah komitmen pendidikan, bagaimana bisa berkolaborasi antar guru, bagaimana bisa menjalankan konsistensi dan kompetensi sumber daya manusia itu sendiri. Nah, tapi bagi murid, dampaknya adalah mereka bisa merasakan keunikan mereka. Ini yang dulu saya sekolah nggak nemu, Bapak Ibu sekalian. Jadi waktu saya dulu sekolah, saya nggak menemukan keunikan saya, karakter saya seperti apa. Sehingga ketika saya kuliah pun, saya masih merasa salah jurusan sampai hari ini. Jadi kalau ada guru penggerak memberikan sebuah kemerdekaan jiwa, bagi guru-guru dan muridnya bisa merasakan resonansinya tersebut, tentu ini dampaknya sangat besar. Dan dampak utama bagi pemerintah daerah itu adalah kami bisa menemukan transformer leader, para pemimpin yang bisa memimpin transformasi itu sendiri. Tadi sudah disampaikan oleh dua narasumber kita. Jadi dampak yang pertama tentunya menjadikan guru menjadi pemimpin pembelajaran, itu sudah pasti. Di Belitung itu bisa dirasakan, walaupun jumlahnya saat ini di Belitung baru 51 calon guru penggerak, dan 10 guru pengajar praktisi, dan juga ada 9 sekolah, tapi menurut kami ini sudah memberikan sebuah stimulasi dan magnet ya bagi yang lainnya untuk bisa segera bertransformasi dengan cepat. Nah, kemudian mampu mengembangkan materi pelajaran dengan kreatif. Ini penting sekali. Ya, kita tahu banyak negara sudah melakukan itu sejak dini, tapi Indonesia menurut saya karena negaranya sangat besar dan dengan program Merdeka Belajar yang sekarang diterapkan dengan guru penggerak sekarang, ini bukan terlambat, tapi ini justru di momen yang sangat tepat ketika murid-murid kita menghadapi pandemi seperti ini. Mereka butuh guidance yang lebih bijak, yang lebih tepat sasaran, dan sudah dikerjakan oleh kementerian. Ya, saya senang sekali program ini bisa berlanjut sampai ke daerah dan terus konsisten dilaksanakan. Kemudian siswa jelas lebih aktif, lebih komunikatif, itu sudah pasti. Kemudian membuat pelajarannya lebih menarik. Ya, jadi pemerintah daerah akan lebih mudah sebenarnya bisa mengukur bagaimana happiness index nantinya, bagaimana indeks kebahagiaan yang nanti menjadi feedback bagi kami di Pemda mengukur ya nanti apa yang kami kerjakan dari sektor pendidikan dan di sisi pendidikan ini dirasakan oleh masyarakat itu seperti apa. Jadi kalau guru penggeraknya bekerja dengan baik, menyampaikan resonansi tersebut dan mengimplementasikan apa yang mereka dapatkan dari program GP ini, tentunya IKM, indeks kepuasan masyarakat dan happiness index-nya pun akan dirasakan semakin tinggi. Itu sudah pasti. Dan itu akan meringankan tugas pemerintah daerah untuk membentuk SDM di masa yang akan datang. Mungkin bukan di zaman saya
tapi zaman 2 periode berikutnya yang menjadi bupati akan merasakan SDM berkualitas yang tersebar di berbagai sektor kebutuhan tenaga kerja maupun SDM yang berkualitas nantinya. Nah, kemudian kita juga bisa merasakan dampak muridnya bisa seperti mendapatkan kepercayaan diri. Itu penting sekali, ya, mendapat kepercayaan diri, merasa bisa mengembangkan bakatnya, menemukan keseimbangan, kesabaran, itu dampak-dampak yang kita bisa lihat langsung sebenarnya dari ini semua. Itu Pak, sebenarnya mengenai apa yang dampak yang bisa pemerintah daerah rasakan sebenarnya. Kalau mengenai komitmen Pemda, komitmen kami jelas Pak, bahwa kami akan jadikan program guru penggerak ini sebagai pendorong peningkatan leadership, ya, kepemimpinan murid di sekolah maupun individu, kolektif, kemudian membuka ruang diskusi yang lebih positif, lebih luas, kolaborasi antar guru tadi, antar stakeholder di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas, sudah pasti itu. Kemudian sekolah yang punya guru penggerak, kami komitmen memenuhi kebutuhannya, sarana prasarananya. Tadi saya sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas kami, coba dipertimbangkan kalau di Belitung punya program SIMPOR, sistem pendampingan pendidikan dan olahraga yang memberikan beasiswa kepada siswa-siswi berprestasi, kenapa enggak guru penggerak itu diberikan beasiswa untuk melanjutkan studi mereka ke S2 dan S3. Nah, silakan dipertimbangkan itu menjadi sebuah stimulasi. Jadi ini penting sekali menurut saya untuk bisa dipersiapkan oleh pemerintah daerah, mungkin tidak banyak, tapi kita bisa memulai. Termasuk fasilitasnya, kalau perlu nanti kita konekkan dengan katakanlah penyediaan kendaraan bermotor misalnya, ya, ramah lingkungan, listrik, mendapatkan bantuan sepeda motor listrik misalnya untuk guru-guru penggerak, supaya bisa bergerak ke pelosok-pelosok dan juga bisa melakukan mobilisasi lebih bagus lagi. Ini juga sangat berhubungan dengan G20. Kita harus bicara kebutuhan masa depan juga dan kebutuhan sekarang. Kemudian kami juga komitmen kegiatan program guru penggerak akan dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Itu sudah pasti. Nah, dukungan kami kalau sesuai dengan Permendikbud nomor 40 jelas penugasan guru sebagai kepala sekolah. Memang saat ini masih banyak calon ya, masih 51, tapi kami komitmen setelah ini selesai tentunya penempatan mereka sebagai kepala sekolah akan kita implementasikan. Saya rasa itu Pak mengenai dampak dan juga apa komitmen kami. Kalau di dalam pantun yang saya buat ini, tentara pilihan berkumpul di barak katanya, agar besok siap bertempur. Kalau kita jadi guru penggerak, masa depan Indonesia pasti makmur. Demikian Pak, terima kasih. Luar biasa Pak Ishak, ini semangatnya luar biasa. Ketemu langsung sama online masih terasa nih Pak. Online, Pak. Iya. Supaya imunnya naik Pak. Amin. Pak Ishak ini memotivasi kita dan kita dapat perspektif dari pemerintah daerah yang luar biasa menindaklanjuti, siap mengangkat, siap mensupport, bahkan ada perspektif lain yang kita tambah menambah wawasan kita tadi. Ini sebenarnya membangunkan jiwa, membangkitkan merdeka jiwa, membangkitkan keunikan ya Pak. Iya, betul. Yang berkembang sesuai dengan potensinya. Ini ada insight tambahan walaupun sering kita sampaikan, tapi ini bahasanya lebih mengena ini. Terima kasih Pak Ishak. Terima kasih. Mohon izin Pak Ishak, jika masih berkenan kami membersamai kami dipersilakan, tapi kalau ada kesibukan dan aktivitas lain kami sangat terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Saya mohon izin nih, mohon maaf ya Pak Direktur dan jajaran dan kawan-kawan sekalian, mohon izin. Karena Pak Bupati lagi luar daerah, saya harus banyak mengisi agenda beliau. Baik. Selamat bertugas kembali Pak Wabub, dan doa kami sehat selalu untuk Bapak dan siap. Karena saya diizinkan live, saya kasih satu pantun terakhir ya Pak. Baik, buat semua ya. Ya. Kalau hendak pergi ke pasar, sudilah ditimbang hasrat dan saku. Kalau materi dibawa ajar, takkan berat mencari ilmu. Terima kasih. Salam kebersamaan dalam keberagaman. Terima kasih Pak Ishak, tetap sehat dan semangat selalu dan sukses dalam berbagai aktivitas. Sekali lagi terima kasih Pak Ishak. Bapak Ibu para hadirin, kita melanjutkan sesi dari narasumber kita selanjutnya, yaitu Bapak Dr. Praptono MED. Ini terkait dengan Permendikbud nomor 40 tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Pak Prap, mohon izin Pak, poin penting perubahan pada peraturan baru ini seperti apa Pak Direktur? Baik.
Terima kasih Mas Asga, Bapak Ibu sekalian. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada Bu Agnes, Pak Trianto yang sudah berbagi pengalaman. Bapak Ibu yang saya hormati, Permendikbud nomor 40 tahun 2021 bagi kami adalah kado terindah yang diberikan oleh Mas Menteri terhadap dunia pendidikan kita di akhir tahun 2021, di mana Permendikbud ini satu membawa penyederhanaan kita dalam menyiapkan calon kepala sekolah. Ya, baik dari sisi persyaratan maupun dari sisi pengembangan karir para guru. Kalau di peraturan yang dulu bahwa untuk menjadi kepala sekolah itu kita mempersyaratkan harus memiliki sertifikasi pendidik, memiliki sertifikat dikat calon pengawas, dan bahkan kita juga mempersyaratkan golongan ruang itu harus sekurang-kurangnya 3C. Nah, dampaknya Bapak dan Ibu sekalian, banyak sekali daerah-daerah yang tidak bisa memenuhi persyaratan ini sehingga kemudian kepala sekolah yang diangkat itu tidak bisa berstatus definitif dan kemudian menjadilah hanya pelaksana tugas. Permendikbud 40 2021 hadir ini dengan satu semangat bahwa persoalan-persoalan yang sifatnya itu mengurangi kelincahan dari dunia pendidikan kita, maka itu dihilangkan sehingga kemudian sertifikat yang kita persyaratkan untuk di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, kita tidak lagi mengharuskan harus bersertifikasi pendidik, tetapi kita memberikan kesempatan untuk mengintegrasikan program nasional kita, yaitu program guru penggerak dengan persyaratan dari seorang guru untuk menjadi kepala sekolah. Sehingga tahun 2022 kita tidak lagi menyelenggarakan diklat calon kepala sekolah, tetapi pemenuhan kebutuhan kepala sekolah akan kita sediakan melalui program guru penggerak. Sehingga bagi Bapak Ibu guru yang memiliki sertifikat guru penggerak berarti telah memenuhi salah satu syarat untuk menjadi kepala sekolah. Yang kedua, kita juga menurunkan tidak lagi syarat minimalnya itu 3C, tetapi syarat minimalnya adalah 3B. Dengan demikian maka guru-guru yang relatif muda, yang masih punya energi dan semangat juang yang tinggi, punya kesempatan yang lebih longgar untuk bisa menjadi seorang kepala sekolah. Bahkan guru-guru yang berstatus ASNP 3K, ya, meskipun tidak PNS, itu bisa diangkat menjadi kepala sekolah di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau sekolah negeri. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, Permendikbud hadir ini untuk lebih memberikan ruang yang lebih leluasa kepada para guru untuk mengembangkan karirnya. Itu Mas Asga. Ya, terima kasih Pak Direktur. Poin penting dari perubahan regulasi ini sudah disampaikan secara lugas dari Pak Direktur. Pak Direktur, ini kami penasaran nih Pak. Ini mengapa guru penggerak harus diprioritaskan untuk menjadi kepala sekolah dari perspektif regulasi ini seperti apa Pak Pak Prab? Ya, baik. Mas Saska, ini satu pertanyaan yang benar-benar sangat menarik dan menantang ya. Jadi program guru penggerak ini adalah program yang kita hadirkan untuk menyiapkan guru Indonesia ini menjadi guru yang punya kesadaran dan tanggung jawab untuk mengembangkan diri dan mengembangkan guru lain. Guru yang senantiasa berpihak pada murid, jadi pembelajaran yang dilaksanakan adalah pembelajaran paradigma baru, teaching at the right level. Kita melalui program guru penggerak menyiapkan guru-guru kita memiliki kemampuan manajemen pembelajaran yang bagus, dari merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan yang penting ada kata kunci di sini adalah terbiasa dengan budaya refleksi. Lalu program guru penggerak juga menyiapkan guru-guru kita untuk bisa melakukan inovasi pengembangan sekolah yang melibatkan atau berkolaborasi dengan orang tua dan
masyarakat. Tentu yang juga tidak boleh diabaikan dengan kematangan mental, moral, spiritual, menjadi guru yang menjaga kode etik profesi. Nah, program pendidikan guru penggerak ini membekalkan kepada guru terhadap 3 kompetensi utama. Yang pertama adalah paradigma dan visi guru penggerak. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, ini yang ketiga, Mas Aska. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sekolah. Jadi, program pendidikan guru penggerak ini tidak saja menyiapkan guru Indonesia menjadi guru yang profesional dan kompeten, tetapi sekaligus menyiapkan guru Indonesia untuk menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan. Itulah sebabnya guru-guru yang telah menyelesaikan program pendidikan guru penggerak ini kita berikan sertifikat yang di dalamnya itu mengandung hak, kewenangan untuk bisa digunakan sebagai persyaratan untuk menjadi kepala sekolah. Demikian, Mas Aska. Iya, Pak Direktur, terima kasih. Ini mengapa guru penggerak ya, karena proses seleksinya, perjalanan pelatihannya, kemudian apa yang dilatihkan, tadi disampaikan oleh Pak Direktur, punya segala hal untuk bisa mempunyai mental yang kuat, kemudian pembelajaran berpusat kepada murid, menerapkan merdeka belajar, dan tadi banyak hal lagi dari modul-modul penting tadi, filosofi Ki Hajar Dewantara, pembelajaran berpusat kepada murid, kemudian kepemimpinan pembelajaran dalam pengelolaan ke sekolah. Ini kata kuncinya kenapa guru penggerak mesti harus diprioritaskan untuk menjadi kepala sekolah. Itulah harapannya. Begitu ya Pak Prap ya? Ya. Benar, Mas Aska. Saya perlu garis bawahi juga di sini. Kenapa ekosistem belajar di sekolah kita ini harus bagus? Bapak dan Ibu, anak-anak harus bahagia, karena dengan kebahagiaan itulah anak-anak bisa belajar. Nah, kita ini sedang berproses untuk ke dalam sebuah transformasi pendidikan kita menuju sekolah-sekolah kita menjadi sekolah yang ramah, aman, menyenangkan, dan inklusif. Kita ingin sekolah kita tumbuh budaya refleksi, di mana guru mengajar, melakukan evaluasi, lalu mana yang baik itu kita pertahankan, mana yang belum baik kita cari solusinya, sehingga guru akan terus belajar dan bergerak. Tadi kalau kita lihat bahasanya Bu Agnes, Pak Trianto itu, salah satu karakter pendidik dan tenaga kependidikan kita ini yang harus bisa kita bangun ini kan bergerak, dan menggerakkan. Nah, ini yang menjadi penting buat dunia pendidikan kita, agar learning community, ya, komunitas belajar ini tumbuh. Bukan anak-anak saja yang belajar, gurunya belajar, kepala sekolahnya belajar, bahkan orang tua sekalipun juga harus belajar. Kami yang di kementerian pun yang menjalankan program juga masih harus belajar. Pengawas belajar, dinas pendidikan belajar. Nah, kalau semua belajar, maka tidak akan ada yang tidak bisa kita perbaiki dari sistem pendidikan kita. Itu ya, Mas Aska. Terima kasih Pak Praptono. Jadi ini tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ini menjadi tagline-nya guru penggerak. Kemudian basisnya adalah jangan sendiri, ekosistem. Kemudian komunitas itu bangkit, tidak harus menunggu instruksi lagi, semua bergerak, semua belajar, situasi nyaman, siswa bahagia, murid akan berkembang untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Ini esensinya ya Pak, dari guru penggerak. Benar sekali Mas Aska. Kira-kira dampak signifikannya apa nih Pak dari peraturan baru ini, tentang peraturan baru ini jika diterapkan semua KS-KS yang baru itu dari guru penggerak? Ya. Dampak signifikannya adalah kita akan menghilangkan stigma masa lalu kita, di mana anak-anak kita in schooling but without learning. Kita tidak mau lagi itu terjadi. Anak-anak harus belajar dalam sekolah kita, anak-anak harus berkembang potensinya, apapun bakatnya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ketika anak-anak kita ini memiliki hambatan khusus sekalipun, maka mereka harus tetap bisa kita kembangkan potensinya. Harus bisa kita kembangkan. Apalagi
ke depan kita akan menghadapi satu era di mana perubahan itu terjadi sangat cepat. Era digital, teknologi, dan informasi ini luar biasa, Mas Asga, Bapak Ibu sekalian. Saya melihat ada 3 kompetensi fundamental yang harus dimiliki oleh anak-anak kita ke depan. Yang pertama adalah literasi, di mana anak akan memiliki kemampuan berkomunikasi yang bagus, menelaah informasi dengan baik. Lalu yang kedua adalah kompetensi numerasi. Ini adalah terkait dengan kemampuan daya nalar, logical thinking-nya harus kuat. Dan lalu yang ketiga ini adalah kompetensi karakter, karena memang jati diri kita menjadi bangsa yang berbineka tunggal ika, yang beraneka ragam, maka dengan karakter yang kuat, maka insya Allah anak-anak kita, apapun perubahan yang terjadi di masyarakat, di dunianya nanti, 20-30 tahun yang akan datang, mereka akan menjadi individu yang bisa menyesuaikan keadaan, daya adaptasinya akan kuat. Kalau kita masuk ke dunia hutan, maka daya penyesuaian keadaan, survivalnya dari anak-anak kita ini akan tangguh untuk menghadapi setiap perubahan yang terjadi di masanya nanti. Itu Mas Asgar. Luar biasa Pak Dirprap, ini kebayang kita jika guru penggerak menerapkan apa yang sudah mereka dapatkan, anak-anak akan tumbuh berkembang sesuai dengan potensi dan minatnya. Mereka bahagia, mereka akan berkembang lebih baik karena sesuai dengan bakatnya. Terima kasih Pak Dirprap atas penjelasannya dari beberapa pertanyaan kunci yang kami ajukan. Mohon izin Pak Prap, kami ini sudah banyak pertanyaan yang masuk, tapi ada beberapa pertanyaan penting yang kami highlight di sini. Ada 2 pertanyaan. Mohon izin untuk menjawab Pak Prap. Sebenarnya untuk Pak Ishak juga, tapi memang Pak Ishak ada keperluan yang mendesak. Ini mungkin Pak Prap bisa langsung menjawab. Pertanyaan pertama nih Pak Prap. Ini dari CGP Angkatan 4 Kabupaten Kediri. Saya mau bertanya 2 hal. Pertama, jika CGP lulus pendidikan guru penggerak, namun sebelumnya belum pernah menjabat sebagai wakil kepala sekolah, apakah nanti juga bisa diangkat sebagai kepala sekolah? Pertanyaan kedua, jika GP tidak berkenan untuk menjadi KS nih Pak, GP tidak berkenan untuk menjadi kepala sekolah dengan alasan tertentu, jabatan apa yang memungkinkan untuk yang bersangkutan? Silakan Pak silakan Pak Prap. Ya, terima kasih Mas Asga. Salam tahu kuning untuk Bapak Ibu guru dari Kediri. Ini kampung halaman saya ini. Saya terima kasih responnya Bapak Ibu guru di sana sangat tinggi. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi kepala sekolah itu memang selain sertifikat guru penggerak tadi, itu ada persyaratan yang lain. Di antaranya adalah kemampuan manajerial di bidang pendidikan yang selama 2 tahun. Tetapi ingat bahwa di Permendikbud yang baru itu dibuat lebih leluasa. Pengalaman manajerialnya tidak hanya terkait dengan fungsi pendidikan, tetapi di komunitas, di ormas, dan apapun yang terkait dengan pendidikan itu bisa disampaikan. Nah, jadi ini akan menjadi sangat longgar dan sangat leluasa dengan persyaratan manajerial ini. Dan insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, kami akan menerbitkan petunjuk teknis untuk implementasi Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021 yang akan mengelaborasi secara lebih detail terhadap persyaratan kemampuan manajerial selama 2 tahun tersebut. Nah, selama Juknisnya belum ada, Bapak dan Ibu masih bisa merujuk kepada Juknis terkait dengan penugasan guru sebagai kepala sekolah yang sebelumnya pernah ada, yaitu Permendikbud nomor 6 tahun 2019 ya. Nah, ya, yang kedua, Bapak dan Ibu sebagai guru penggerak tidak mau jadi kepala sekolah. Nah, tidak masalah Bapak dan Ibu sekalian, karena program guru penggerak ini adalah program yang memiliki 2 track. Track pertama adalah instructional leadership. Ini artinya bahwa PGP ini kita persiapkan untuk bisa menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan sebagai kepala sekolah ataupun pengawas, bahkan sebagai instruktur pelatihan baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Kita sedang menyiapkan
Balai Guru Penggerak, dan itulah nanti yang akan bisa menjadi wadahnya dari para guru penggerak untuk melakukan aksi nyata di lapangan. Yang kedua, ini learning track-nya. Jadi Bapak dan Ibu tetap menjadi guru, tapi guru yang hebat, guru yang luar biasa, yang tadi 5 karakternya, guru mandiri, teaching at the right level, biasa dengan refleksi, melakukan inovasi pengembangan sekolah, dan selalu menjaga kode etik. Terima kasih. Terima kasih Pak Direktur. Mungkin juga peran-peran lain yang sedang disiapkan ya Pak. Ya. Ya. Baik, ini pertanyaan kedua. Ini dari Bu Reni Juliani, SMPN 4 Pangalengan, Kabupaten Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Reni Juliani dari SMPN 4 Pangalengan, Kabupaten Bandung. Saya ingin bertanya, apakah guru yang sudah mengikuti diklat calon kepala sekolah masih boleh daftar menjadi guru penggerak sebelum dilantik menjadi kepala sekolah, atau menunggu dilantik menjadi kepala sekolah dulu baru mendaftar untuk mengikuti program sekolah penggerak? Dipersilakan Pak Prap. Terima kasih Bu Reni Juliani, sangat luar biasa. Saya apresiasi semangat Ibu. Ya, kita menjadi guru itu tidak berburu jabatan, tetapi kalau ada penugasan tentu kita tidak akan mengabaikan. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah memiliki sertifikat dari diklat calon kepala sekolah, tetapi karena Bapak Ibu punya tanggung jawab dan kesadaran untuk menjadi guru hebat, dipersilakan untuk mengikuti program guru penggerak. Tetapi Permendikbud yang diterbitkan ini memberikan posisi yang sama bagi guru yang memiliki sertifikat calon kepala sekolah maupun Bapak Ibu guru yang memiliki sertifikat guru penggerak. Gitu. Tetapi kalau Bapak dan Ibu sudah punya sertifikat calon kepala sekolah dan juga ingin meningkatkan kompetensi Bapak dan Ibu agar bisa melaksanakan pembelajaran dengan paradigma baru sehingga menjadi guru penggerak, kita pun juga membuka pintu lebar-lebar, dan karena disitulah program pendidikan guru penggerak ini memang disiapkan tidak semata-mata untuk menyiapkan jadi kepala sekolah ataupun pengawas, tetapi sekaligus untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme para guru semuanya. Jadi boleh Bu Reni ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Praptono atas jawabannya. Semoga dapat menjawab rasa penasaran dari para hadirin walaupun belum bisa menjawab semua pertanyaan. Baik, ini kita masuk di sesi penutup. Bapak Ibu, mengingat waktu, Bapak Ibu narasumber semuanya, ini terakhir ada apa pesan dan semangat yang ingin disampaikan untuk para guru-guru yang ingin mengikuti program pendidikan guru penggerak? Kita mulai dari Bu Agnes, kami persilakan. Ya, ayo Bapak Ibu daftarkan diri Bapak Ibu menjadi calon guru penggerak pada program pendidikan guru penggerak, sehingga kita bisa memajukan pendidikan Indonesia dengan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menggerakkan ekosistem pendidikan yang lebih baik melalui program guru penggerak. Mantap, terima kasih Bu Agnes. Kami persilakan Pak Trianto. Terima kasih Bapak Aska. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat di seluruh tanah air, bergabunglah dan daftarkan diri Anda bersama program guru penggerak, karena dengan program guru penggerak nantinya akan muncul guru-guru hebat yang ada di tanah air kita, sehingga transformasi pendidikan akan semakin maju dan terciptanya murid merdeka belajar serta murid yang berprofil belajar Pancasila. Semangat buat guru-guru Indonesia, mari bergerak dan menggerakkan. Selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam merdeka belajar. Siap. Salam. Terima kasih Pak Trianto. Pak Praptono, kami persilakan Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang belum terjawab. Nanti silakan disampaikan ke panitia dan kita bisa jawab secara langsung. Nah, untuk closing statement, Bapak Ibu sekalian, Merdeka Belajar
memberikan kemerdekaan kepada guru untuk mengajar dan sekaligus kemerdekaan kepada murid untuk belajar. Apakah kemerdekaan itu sudah Bapak Ibu rasakan? Bapak Ibu bisa jawab dari diri masing-masing. Dan apakah anak-anak kita sudah merdeka? Bapak Ibu juga bisa temukan dari jawaban dari anak-anak yang Bapak Ibu ajar sendiri. Mudah-mudahan Merdeka Belajar benar-benar bisa memajukan pendidikan nasional kita. Terima kasih Mas Asga. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu narasumber atas pesan, semangat, dan praktik baik yang telah disampaikan dalam Sapa GTK episode 1, wujudkan pemimpin pembelajaran melalui guru penggerak. Semoga senantiasa diberi semangat dan kesehatan dalam menjalankan aktivitas Bapak Ibu narasumber. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, saya akan mengumumkan 3 peserta terpilih yang sudah berbagi praktik baik dan akan mendapatkan hadiah lawang dari Direktorat Jenderal GTK. 3 peserta terpilih yaitu yang pertama Bapak Sanoto, SMAN Haurgelis, Kabupaten Indramayu. Kemudian yang kedua, ini Bapak Mugi Santosa, SPD, SD, SDN Brebek, 03, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap. Kemudian yang ketiga, Ibu Iwanita Dwi Parasta, MPD, SMPN 2 Sukadana, Lampung Timur. Selamat Bapak Ibu yang terpilih, panitia akan segera mengontak Bapak Ibu untuk pengiriman hadiah lawangnya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, usai sudah rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua dalam Sapa GTK episode 1, wujudkan pemimpin pembelajaran melalui guru penggerak. Mohon maaf atas segala kekurangan, kami, terutama kami sebagai host dan teman-teman semua panitia yang sudah bekerja di dalam kegiatan Sapa GTK episode 1 ini, selama memandu acara, nantikan informasi mengenai Sapa GTK episode selanjutnya. Izinkan kami pamit mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.